Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Hari ini kita kedatangan motor Jupiter MX yang new. Nah, ini kasusnya dia, jadi kipas radiatornya dia tidak menyala. Nah, sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman nih yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel bisa berkembang. Kita belajar bersama, dan alhamdulillah bengkel kita lagi ada kerjaan juga, Beat, ganti komsir, dan Scorpio itu lampunya sepanang ya, dan chopper lagi proses turun mesin, banyak yang diganti. Oke, kita langsung ke pengecekan untuk Jupiter MX ini. Nah, ini jadi si kipas radiatornya dia tidak menyala ya Bang ya, ini tidak menyala. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan, atau apa aja yang harus kita cek untuk mengetahui atau untuk menganalisa penyakit daripada kipas radiator ini kok tidak bisa muter. Nah, banyak cara untuk melakukan, biasanya suka ada ya untuk melakukan penjemperan. Nah, itu sebenarnya bukan jalan ini ya, bagusnya mah jadi dikembalikan ke posisi semula, jadi sebagaimana mesinnya atau sebagaimana bawaan pabriknya, jadi dia nyala sendiri untuk kipas radiatornya. Nah, ada juga yang di jumper lewat sini, sebentar nih, jadi di jumper lewat songket sini, bentar ya, saya cepat dulu. Nah, di jumper lewat sini, jadi dia melakukan memakai kabel. Nah, tinggal seperti ini Bang nih, set, ini kabel dimasukin dua-duanya, nah lalu dimasukin ke songket, yaitu ECT nya ya, atau termosensornya. Nah, sebenarnya itu bukan cara yang bagus, tetapi nanti bila mana ini disambungin terus pakai kabel lewat sini, jadi nanti si kipas radiator dia nyala terus ya. Soalnya kenapa? Jadi si masanya nanti ke kipas radiator dia terkoneksi terus ya. Soalnya kan dia langsung nyambung. Insya Allah nanti kita praktekin. Nah, lalu ada juga yang melakukan pakai di jumper lewat sini nih, lewat songket kipas radiatornya. Jadi dari outputnya kontak, lalu pakai tombol on off, lalu ke kabel warna biru nih ya. Jadi langsung di jumper. Nah, sebenarnya cara itu juga nanti terkadang kan kita kalau misalkan namanya manusia ya suka lupa, kalau misalkan melakukan penjemperan ya tombolnya lupa diteken, dan ribet juga ya kalau misalkan kita mengetahui posisi panasnya dingin, maksudnya dingin atau panasnya motor ini. Jadi bila nanti saat panas, jadi harus ditekan dulu tombolnya, dikarenakan kipas radiatornya mati, dan melakukan yaitu penjemperan pakai tombol on off. Nah, untuk cara mengeceknya, kita cek dulu untuk kipas radiatornya ya. Ini untuk kipasnya nih, ini masih berfungsi atau tidak ya. Ini yang pertama. Soalnya ini kipas yang apa aja sih yang berhubungan dengan kipas radiator ini nih. Yang pertama kipasnya, yang kedua relay, yang ketiga CDI, yang ini yang masih PCI karbu ya, beda dengan injeksi. Nah, ini CDI-nya ya. Lalu termosensor atau ECT nih. Yang berikutnya yaitu termostat. Ya, di dalam sini nih termostat. Nah, sekarang kita mengecek dulu untuk mengetahui kipas radiatornya dia masih berfungsi atau tidak, dengan cara kita cari posisi bending atau relay ya. Nah, relay ini ya. Nah, relay ini kan dia fungsinya dia sama aja seperti bending starter, cara kerjanya sama aja. Nih, sebentar, saya ambil dulu tes pen. Itu 85 nya, 85-an. Nah, saya ambil lampu lighting ya, bisa diperhatikan. Kita tempel ke masa, ini masa ya, mau masa aki juga sama aja. Nah, di sini relay ini nih, atau kita perkenalan dulu untuk kabelnya. Nah, di sini dia ada warna coklat ya, warna coklat 2 nih. Ini adalah outputnya kontak ya. Ini adalah outputnya kontak.
Ini berarti kan kalau punya kontak berarti dia adalah arus 12 volt. Nah, begitu di sini juga ada kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini adalah arus standby 12 volt. Baik posisi kunci kontak di open atau di onin, dia selalu standby ya, arus 12 volt. Nah, nanti si arus ini nih, dia kan nyala ya. Ini dalam posisi kunci kontak off. Nah, bisa dilihat. Ini kunci kontak off ya. Nah, ini nyala terus ya. Jadi dia standby dalam posisi kunci kontak off. Nah, dia bakal standby. Nah, nanti arus ini nanti bakal menyambung ke kipas radiator. Cuman nanti beda warna. Nah, kabel warna biru. Jadi ibaratnya relay ini sebagai jembatan ya, jembatan untuk menjembatani si kabel warna merah ini atau arus 12 volt ini. Jadi nanti transfer ke sini kalau warna biru. Nah, kabel warna biru ini nanti dia bakal masuk ke sini nih, ke kipas radiator. Nah, nanti di situ kipas radiator dia bakal berfungsi atau bakal bekerja setelah menerima arus 12 volt. Nah, ini bakal berfungsi atau bakal mentransfer ke kabel warna biru setelah arus positif dan negatifnya dia ada ya. Nah, ini arus positifnya yaitu arus 12 volt. Nah, dia ada. Ini kunci kontak di onin, dia ada, di open mati lagi. Nah, arus standby 12 voltnya dia ada setelah arus standby 12 voltnya ada setelah kunci kontak. Nah, lalu ini sebagai masa ya, sebagai masa kiriman dari ECU atau dari CDI ini. Kabel ini CDI, ini kan CDI ini kabel kuning, kabel putih garis kuning ya. Ini yang masuk ke CDI, yang masuk ke relay kipas radiator. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk cara mengetesnya, kita buka dulu untuk relaynya. Kita mau mengecek kipas radiatornya ya, dia berfungsi atau tidak dengan cara kabel warna merah. Nih, kabel warna merah ya. Kita langsung ke kabel warna, sambungin ke kabel warna biru ya. Nah, perhatikan kipas radiator dia berfungsi ya atau bekerja. Ini muter nih. Jadi untuk kipas radiatornya dia mutar, jadi masih bagus ya untuk kipas radiatornya, tidak ada masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi arus 12 volt yang masuk ke yang masuk ke kipas radiator ini kabel warna merah, lalu masuk ke bending starter, nanti dia keluar lagi warna biru ya. Nah, kabel warna biru ini yang menuju ke kipas radiator. Nah, nanti teman-teman pastikan nih arus 12 voltnya ini yang kedua ini nih dia harus ada ya. Nah, sekarang kita mengecek relay atau relay kipas radiatornya dulu ya. Nih relaynya, dia masih berfungsi apa tidak, yaitu dengan cara seperti ini nih. Nah, ininya dicabut ya, songket ECT-nya dicabut, lalu di jumper langsung ya. Perhatikan, kita langsungin ya. Nah, perhatikan di sini nih, perhatikan di kipas radiatornya. Sebentar, saya sambil jumper ya, biar teman-teman bisa melihat. Oke, perhatikan di sininya nih bunyinya. Ini dalam posisi kunci kontak on ya. Sebentar. Oke, perhatikan ya. Nah, dia bunyi nggak? Cetek ya, cetek ya. Sekali lagi. Nah, cetek, lalu kipas radiator dia mutar ya. Nah, cetek. Nah, berarti relaynya dia masih bagus ya, masih berfungsi, soalnya bunyi cetek. Nah, lalu langkah selanjutnya, ini kan kabel warna hitam garis biru dan kabel hijau garis merah. Ini yang masuk ke ECU, dua-duanya masuk ke ECU ya, atau masuk ke CDI. Ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Nih kabel hijau garis merah ya, kabel hijau garis merah dan kabel hitam garis biru nih ya.
hitam garis biru. Nah, ini yang masuk ke CDI dari sensor atau dari songket sensor termosensor atau ECT yang di sini nih. Berarti untuk relay starternya dan ECU-nya dia kan masih bagus ya. Tadi kan kita sudah mengecek dari sini nih. Yang pertama, si relaynya dia bunyi cetek. Yang kedua, si kipas radiator dia menyala dikarenakan ini kan langsung kita jumper ya. Si kabel 2 ini kan langsung ke ECU atau ke CDI. Ini langsung ke sini. Nah, langsung ke sini ya. Lalu si kipas radiator dia langsung menyala. Ya. Berarti kan sini masih berfungsi atau dia mengeluarkan sinyal massa. Nah, ke relay starter ini. Nah, sekarang kita cek. Jadi permasalahannya di sini nih. Ini kan sudah kita pastikan nih untuk relay masih bagus, kipas radiator pun mutar, dan ECU pun masih bagus ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang berarti tinggal dua kemungkinan nih dari kelima ini nih, dari 5 komponen ini kan: relay, ECU, kipas, termostat, termosensor. Relay bagus, ECU bagus, kipas bagus, berarti kan tinggal dua ini nih, termosensor sama termostat. Nah, sekarang kita cek termosensornya atau ECT-nya. Kita buka dulu. Oke, kita buka dulu ya untuk termosensornya. Nah, untuk cara mengecek termosensornya, jadi teman-teman buka dulu ya. Nah, buka dulu, lalu pasang ke sini ya, pasangkan ke sini ke songketnya. Ayo korek api, Tip. Korek api. Nah, sekarang kita cek pakai korek api ya. Kita bakar ininya ya, kita bakar yaitu termosensornya. Kalau misalkan kipas radiatornya dia mutar ya, sebentar saya tinggiin dulu biar teman-teman bisa melihat. Ini perhatikan, kita bakar ininya, perhatikan kipas radiatornya dia mutar atau tidak. Kalau misalkan mutar, berarti untuk termosensornya atau ECT-nya dia masih bagus atau masih berfungsi ya. Sekarang kita bakar, perhatikan kipas radiatornya. Oh, mohon maaf, kita kunci kontak dionin dulu, soalnya belum dionin. Perhatikan, kita udah mulai bakar ini ya untuk termosensornya. Ini masih belum mutar. Oh, mohon maaf, untuk kontaknya dia belum connect ya. Nah, dia belum menyala. Takutnya sinyalnya putus ya. Sebentar. Oh, ini lepas. Mohon maaf. Nah, mohon maaf ya. Ininya barusan kendor, jadi lepas. Jadi sinnya, si kilometernya atau si kontaknya dia tidak connect. Nah, dia nyala ya. Nah, bisa diperhatikan kipas radiatornya. Dia mutar. Nah,
dia mutar ya. Ini diakibatkan termosensornya kan kita tadi bakar ya, dibakar. Nah, dia sudah mencapai suhunya atau sudah mencapai yaitu di 100 derajat Celcius, kalau nggak salah di 95 ke atas ya, nyampe 100 derajat Celcius. Nah, maka si termosensor ini dia bakal bekerja ya, bakal terkoneksi mengirim sinyal ke ke ECU, ibaratnya memerintahkan ke ECU untuk segera menghidupkan kipas radiator ya. Nah, jadi termosensornya berarti kan dia masih bagus, dikarenakan kipas radiatornya dia langsung mutar ya, dengan cara dibakar pakai korek. Kita coba sekali lagi. Nah, perhatikan kipas radiatornya. Nah, dia mutar kan? Nah, bisa dilihat dia mutar. Nah, dia mutar. Nah, saya perhatikan ini mutar. Berarti untuk termosensornya, nah dia masih bagus. Nah, berarti kan tinggal satu lagi nih penyakitnya atau komponennya. Nah, yaitu termostat ya. Termostat. Sepertinya ini tidak bakal berfungsi, maksudnya tidak berfungsi atau tidak bakal bekerja sebagaimana mestinya ya. Nah, termostat ini kan dia bila mana si cair radiator atau si air radiator ini dia sudah mencapai panasnya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Seharusnya kan si katuknya itu kan dia membuka ya, membuka. Nah, sebentar saya buka dulu ya untuk termostatnya. Kita lihat apakah masih bisa dibetulin, diservis atau memang seharusnya memang layak diganti. Kita buka dulu ya. Kita lihat dulu kondisinya. Oke Bang, sudah kita buka untuk tutup termostatnya. Setelah kita buka, ternyata termostatnya dia tidak ada. Pantas ya, gimana kipas radiatornya dia mau mutar sedangkan termostatnya dia tidak ada. Nah, jadi penyakit motor ini termostatnya dia tidak ada. Memang si yang punya motor ini jadi bekas beli di orang motornya. Jadi mungkin dari yang pertama dikarenakan nggak nyala, mati kipas radiatornya, mungkin termostatnya rusak, cuma nggak diganti apa gimana ya, saya juga nggak tahu, wallahu alam. Nah, ini sekarang kita mau konsultasi dulu sama yang punyanya, apakah apakah mau dibeli sekalian, mau dipasang biar kipas radiatornya dia menyala lagi, atau biarkan saja begini. Oke Bang ya, jadi cara pengecekannya seperti itu. Nanti buka ulang. Oke Bang ya, untuk termostatnya kita ganti atau kita pasang. Ini yang orisinil ya, yang orisinil punya. Nah, ini termostatnya. Nah, jadi bila mana si air radiator dia panas nih, daerah sini nih dia panas ya. Nah, dia bakal ngebuka Bang. Nah, si katuk ini dia bakal menekan. Nah, ini nanti bakal nonjol nih. Ini bakal nonjol keluar. Nah, nanti kalau misalkan ini nonjol keluar kan panas ininya ya, dikarenakan di sini nih apa namanya, si air radiator ini kan si kuningannya kan dikit panas, nanti nguap atau ngedorong. Nah, nanti dia bakal kan sih cetek. Nah, di sini nanti termosensor dia bekerja Bang ya, dikarenakan suhunya atau panasnya, jadi dia ibaratnya merasakan lah gitu. Nah, ini kan termosensornya kan fungsinya untuk yaitu mengukur suhu daripada panasnya. Nah, jadi nanti bila mana si air radiator masuk nih kan, ke sini masuk ya, masuk nih. Nah, nanti ke sini nih, ke sini ke atas air radiatornya. Nanti di atas diolah lagi sama kipas, jadi untuk mendinginkan ya. Nah, masuk lagi ke sini, nanti keluar lewat sana. Jadi fungsinya untuk mendinginkan daripada air radiator ya. Jadi kerjanya seperti itu. Lalu masuk lagi ke sini si air radiatornya, jadi melalui lewat sana Bang, lewat samping sana ya. Melalui lewat samping sana, jadi masuk lagi ke blockhead. Nanti panas lagi, jadi masuk lagi ke sini. Nanti di sini diolah lagi, dingin sama kipas water pump itu sama kipasnya didinginkan. Jadi kinerjanya atau kerjanya seperti itu. Nah, sekarang kita pasang, nanti lihat gimana hasilnya, apakah radiatornya dia berfungsi atau tidak ya Bang ya. Sekarang kita pasang dulu.
Oke, ini sudah masuk ya. Sekarang kita pasang packingnya dulu. Oke. Ya, baunya nempel di sini ya. Takut durasinya kepanjangan, kita pasang aja dulu ya. Oke Bang ya, untuk termostat sudah kita pasang, untuk termosensornya sudah kita pasang juga. Nah sekarang kita hidupkan dan radiatornya diisi ya. Oke, sekarang kita hidupkan ya. Ini nunggu panasnya sekitar mencapai 100 derajat Celcius. Jadi bila mana agak lama, jadi mohon maaf. Jadi nunggu panas dulu ya untuk kipas radiatornya, dia kalau misalkan dia mau mutar. Motornya hidup. Kita tunggu beberapa menit atau nunggu panasnya ya. Kira-kira mencapai 95 atau nyampe 100 derajat Celcius. Sekarang kita tunggu panasnya dulu. Chan. Recording kan? Gitu mas? Hah? Recording. Ini recordingnya? Ya. Pakai nu PIM? PP? PP. Standar? Oh. Lain standar recording lain? Lain. Jadi nanti is gitu recording. Itu ya. Vlog gitu. Apa tahu? Bahasa halus belum gede? Bahasa halus? Terus Delay halus? Oke Bang ya, perhatikan kipas radiatornya dia mutar. Nah, perhatikan dia mutar ya. Sekarang kita nyalain lagi. Perhatikan. Jadi agak lumayan lama untuk membuat mesinnya ini panas. Jadi kalau misalkan belum mencapai suhunya, misalkan di 100, dia nggak bakalan muter ya kipas radiator ini. Jadi si katuknya ini atau termostatnya ini dia belum bisa membuka, dan di termostat belum bisa membaca dan belum bisa memberi laporan. Jadi cara kindanya seperti itu. Nah sekarang kita tunggu lagi. Ini agak lama ya, baru sama dia langsung. Nah dia nyala lagi, bisa diperhatikan. Jadi seperti itu ya. Jadi dari termostat
dia kan kalau bila mana sudah mencapai, maksudnya si air radiatornya sudah mencapai suhunya atau kepanasannya di 100 derajat Celcius. Nah, si katupnya itu dia bakal ngebuka atau bakal ngedorong. Nah, nanti masuklah ke ruang sini nih. Nah, di sini kan ada termosensor ya. Nah, di sini kan ada termosensor. Nah, jadi nanti termosensor ngebacanya sudah di 100 derajat Celcius. Nah, baru bisa memberi laporan atau menginstruksikan kepada ECU atau ke CDI. Jadi untuk segera menghidupkan radiator, kipasnya maksudnya melalui relay ini Bang ya, melalui relay ini. Jadi relay ini baru nanti bisa ngebuka atau macam gini kan nih di dalam relay sini. Jadi kan ini misalkan kabel warna merah harus 12 volt, ini kabel warna biru yang yaitu dari kipas radiator. Jadi bila mana si ini relay dikasih arus positif dan negatif, nah sini bakal menempel tek. Nah, dia kan bunyi ya, stek. Nah, ini bakal menyambung, jadi bakal mentransfer kabel warna merah ini harus 12 volt langsung ke kipas radiator. Nah, barulah di situ kipas radiator dia bisa mutar. Jadi kira-kira cara kerjanya seperti itu Bang ya. Dan ini kipas radiatornya sudah menyala, alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan atau abang-abangku nih dapat kasus seperti ini, jadi nanti bisa dicek satu-satu Bang ya. Dan apabila ada yang belum paham, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.